Kalau sudah bertengkar, biasanya anak tidak dipermasalahkan lagi itu, biarnya melihat ada masalah, enggak dipikirkan, sehingga tumbuh kembang anak hal-hal yang kada baik itu direkam, dia bawa sampai kapan? Sampai dia ganal, dibawanya itu, direkamnya. Makanya jangan merasa aneh kalau seandainya ada lah orang-orang yang gampang, ringan tangannya untuk memukul maaf pasangannya. Barangkali hal itu dia dapatkan dari apa yang dilakukan oleh maaf abah kepada mamanya, barangkali. Maka kada aneh kalau seandainya ada orang maaf lah gampang mengucapkan kalimat-kalimat yang kada baik. Barangkali itu dia pelajari dari maaf abah dan mamanya pada saat berkelahi. Nah, jangan sampai ini terjadi pada anak-anak kita. Ini juga menjadi pelajaran buat kita, bahwasanya kita harus memperlakukan anak itu dengan baik secara umum, siapapun anak-anaknya. Kenapa? Karena kita tahu berbuat baik kepada anak itu menjadi penyebab atau cinta kasih sayang kita kepada anak, termasuk kita punya anak sendiri, itu menjadi penyebab Allah tidak akan turunkan azab. Ya, Allah tidak turunkan azab. Barangkali kita sering mendengar ada sabda baginda Muhammad, kata Rasulullah, laula suyuhun ruqa wasabiyun rutta wal bahaimu rutta lasabba alaihim adzabal auja. Jadi kata Rasulullah, kalau bukan karena orang-orang tua yang ahli ruku, ahli sujud kepada Allah, kalau bukan karena anak-anak kecil yang lagi netek susu ibunya, kalau bukan karena binatang-binatang yang lagi ngerumput makan, lasabba alaihim, maka niscaya Allah akan tumpah ruahkan kepada makhluk ini al-adzabal auja, azab yang sangat pedih. Jadi tertahannya bala musibah itu dikarenakan di samping-samping kita masih ada 3 macam makhluk Allah ini. Yang pertama apa tadi? Suyuhun ruqa, orang-orang tua yang masih ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masih sujud, yang masih mengingat kepada Allah, yang masih bangun malam, yang masih baca Al-Quran, yang masih datang ke majelis, ke masjid. Sebab mereka inilah tertahan azab. Lalu yang kedua kenapa? Sobiyun rudha, sobi, anak kecil yang nyusu ibunya, yang nyusui susu ibunya, karena mereka Allah Subhanahu wa taala tahan tuh musibah. Yang terakhir karena binatang-binatang. Nah, diantaranya adalah karena kasih sayangnya seorang ibu kepada seorang anak. Walaupun ibu itu lelah, capek, kalau sudah dengar akan anak nangis di tengah malam dalam keadaan haus, bisa dipasti akan bangun. Demi apa? Demi untuk menyusui anaknya. Ini bentuk kasih sayang seorang ibu kepada anak, dan ini menjadi penyebab tertahannya musibah yang Allah akan tumpah ruah akan. Bahkan kan kemarin pernah sempat kita informasi akan bahwasanya kebaikan kita kepada anak kita itu menjadi penyebab terampunnya dosa-dosa kita. Jadi kalau seandainya kita merasalah dosa kita ini banyak, tapi ada satu amalan, mana amalan ini akan menjadi penyebab dosa kita terhapus akan. Dengan cara apa? Pian pergi ke pasar, pada saat mau bulik ke pasar, mau bulik ke rumah, pian beli akan saja makanan-makanan buat anak pian. Apakah itu permen, apalagi ya, biasanya makanan buat anak-anak tuh ya kan? Barangkali kan banyak tuh dijual, beli akan aja. Tidak terlalu susah untuk mengembirakan anak, kada susah. Kalau mengembirakan orang-orang tua barangkali agak susah. Tidak cukup kalau seandainya kita beri akan uang 1000, kada senangnya. Belum beri akan pian uang 1000, senang kah kada? Kurang barangkali, hanya 1000, 10.000 senang kah? Kurang barangkali ke 10.000, 50.000 agak senang barangkali. Tapi kalau anak kecil 1000 gin hibungnya, kada usah gin 1000 lah, yang manisan-manisan tuh, yang harga 1.400,
habis bulik dari pasar lah kita buka pintu rumah, biasanya menghadangnya di depan pintu, himungnya menunggu apa? Menunggu makanan yang kita beli akan buat sidin. Nah itu menjadi penyebab dosa kita terhapus akan. Ini saja yang kita amalkan. Mulai yang biasa pergi ke pasar, yang punya masih anak kecil, yang masih punya anak kecil, atau misalkan cucu, nah kita punya cucu lah, biasanya di rumah menunggunya, kaiknya, abahnya datang dari pekerjaannya, beli akan 1.000 2.000 permen, himungnya senang, kehimungan siding.